Oke, sore ini kita akan bertemu dengan Dondi Hananto sebagai salah satu owner ya, Salah satu pendiri di sini. pendiri dari Koma ID. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat di belakang tuh banyak yang kerja tuh. Itu salah satu yang ikutan memanfaatkan ruangan co-working space ini. Yes. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih biar teman-teman juga tahu nih ceritanya apa nih, apa dari Koma ID. Coba, Don, gimana ceritanya lu bisa ngejalanin lah Jalanin dan Koma ID? bikin koma. Sebenarnya awalnya sih dari kebutuhan kita sendiri, Bang. Jadi gua kan sekarang bisnis baru berdua. Paling nanti pun kalau nambah orang nggak akan terlalu banyak. Kita mikir dari kemarin 1,5 tahun pertama kita jalan, ya kerjaan kita keliling dari kafe ke kafe, meeting dari kantor orang ke kantor orang, nggak pernah punya kantor sendiri. Dan akhirnya kita merasa ada kebutuhan untuk punya kantor sendiri. Tapi kan juga kalau kantor cuma berdua, satu garing, gue nggak akan kuat gue rasa kalau setiap hari di satu ruangan kecil ketemunya dia lagi gitu kan. Terus di satu sisi juga economically mungkin bisa jadi lebih mahal karena dari yang kita survei kalau cuma berdua nyewa tempat plus listrik plus internet segala macam nantinya biayanya jadi lumayan tinggi juga. Iya. Terus suatu saat emang serba kebetulan sih gue pergi ke sebuah conference di Myanmar, negara ajaib, tapi anyway di situ ketemu sama beberapa orang yang baru balik dari US dan mereka merasakan waktu di sana kerja di co-working space seperti ini. Oh gitu. Nah, dan mereka cerita dengan antusias, cerita interestingly bukan cerita tentang betapa enaknya tempat-tempat itu untuk kerja, tapi justru tentang collaboration yang mereka dapat. Jadi kebayang dong daripada sekantor cuma berdua ngobrolnya itu lagi dengan kayak gini, ini aja sekarang mungkin bisa ada representatif dari berbagai bisnis, berbagai profesi bisa ketemu ngobrol. Itu buat gue tuh sesuatu yang sangat menarik gitu. Terus kebetulan dari situ balik dari situ partner gue juga pergi ke another conference bareng dengan beberapa teman lain dan ketemu juga orang yang memang pernah merasakan juga kerja dan bikin co-working space di negara-negara lain gitu. Jadi memang secara konsep bukan sesuatu yang baru lah di dunia ini, udah banyak sebenarnya. Dari riset kita udah hampir 2000 co-working spaces ada di dunia. Di Indonesia baru sedikit kita tahu ada hackerspace di Bandung dan Jogja. Di Jakarta setahu kita belum ada. Betul. Nah, jadi pulang dari sana ngobrol-ngobrol kita lever ini kenapa nggak kita aja yang bikin kan? Jadi gua dan partner di Kinara dengan beberapa teman lain yang memang punya ketertarikan yang sama, punya need yang sama, kita siapin konsepnya untuk bikin di Jakarta. Gitu. Oke, jadi sebenarnya konsepnya nggak cuma hanya tempat duduk untuk kerja doang dong artinya. Jadi ada beyond that ya. Betul. Jadi ketemu orang baru. Yes. That's why makanya disebutnya ada muncul benih-benih networking di situ juga ya. Yap. Salah satunya juga sebenarnya kita memilih nama waktu itu panjang banget perdebatannya. Oh gimana tuh? Nyari nama yang enak apa gitu. Karena kita pengen ada sebenarnya value yang paling tinggi gue rasa yang dari orang-orang di luar itu yang waktu itu kita ketemu. Mereka cerita value yang paling tinggi yang mereka rasain itu ya collaboration-nya. Bisa ketemu sama orang lain, network baru dan akhirnya ternyata terjadi collaboration baru di situ, kerjasama untuk apapun. Itu sesuatu yang menurut gua nilainya lebih tinggi dari sekedar lo punya colokan, punya wifi, punya tempat enak untuk kerja. Itu definitely dibutuhkan lah, itu kebutuhan dasar gitu ya, harus ada. Tapi di luar situ yang kita pengen ya collaboration-nya. Kalau kita mencari nama yang ada pokoknya apa, dan ketemulah koma ceritanya collaboration matters. Oke. Oh dari situ. Dari situ akhirnya, dan koma itu sendiri kan nggak pernah titik jadinya. Benar, Koma jadi terus-terusan jalan. Harapan kita juga gitu. Sih. Bagus juga ya, maksudnya ada cerita di belakang namanya sendiri. Panjang banget sih nyari namanya. Prosesnya itu ya. Prosesnya Udah panjang. Oke. Nah kemudian sebelum ini dibikin, ini kan gini, kita tuh banyak sekali orang, gua termasuk orang yang juga mencari tempat tuh ya. Akhirnya orang nyasarnya di kafe, kemudian kadang-kadang di tempat-tempat umum sebetulnya ya. Nah itu mereka buka kerja di situ, dan itu jauh sekali dari ideal. Nah kemudian
artinya ini bisa jadi jawaban bagi orang-orang freelancer atau seperti itu dong. Ya, harapan kita sih begitu, karena ini kan sebenarnya tempat yang gabungan antara sebuah kantor, karena ada fasilitas kantornya, Ya, ya. tapi suasana dibikin rileks supaya bisa orang bisa ngobrol dengan enak, beda lah suasananya lebih rileks dan hopefully juga helping creativity, fostering lebih banyak kreativitas. Lalu kalau orang kayak gue sih ngerasa bahwa itu susah nyari kantor, kerja di kafe mulai nggak enak karena beberapa kafe yang pokoknya ketahuan deh begitu ada kafe yang wifi-nya cepet pasti sebentar langsung rame. Iya. Gitu. Mungkin awal-awal itu orang nggak banyak yang tahu, tapi lama-lama orang tahu akhirnya rame juga. Gue tipe orang yang nggak bisa kerja di rumah Gitu ya. karena banyak distraction. Distraction. Ya, Oke. ada ya TV lah, terus ada tempat tidur di situ. Kadang-kadang kan kalau kita kerja di rumah kadang-kadang udahlah gue tidur sebentar setengah jam gitu terus akhirnya lama. Atau kalau yang kayak kita mungkin udah punya anak agak susah juga ya. Iya, betul. Gue sih nggak bisa. Jadi kalau udah lihat anak gue kayaknya gue merasa bersalah. Kalau Ada anak gue di situ malah gue kerja. kerja. Gitu. Oh iya iya iya. Memang mencari tempat yang gabungan dari semua itu. Jadi ya hopefully inilah jawabannya. Oke, tadi kan bilang ada fasilitas kantor. Oke, ini gue menyinggung kantor di situ ya. Iya. Nah, kalau bagi tadi kalau gue dengar sih memang kalau freelancer sih udah nggak ada masalah lah ya. Nah, gimana kalau orang-orang yang punya perusahaan satu dua masih berkantor di rumah dan mereka mengalami males nih gue udah lama-lama capek nih berkantor di rumah. Nah, apakah mereka bisa berkantor di sini? Bisa banget. Jadi ya, seperti kita aja sekarang kita benar-benar berkantor di sini. Yang kita provide selain physical space untuk kerja dan fasilitas lain, kita juga memang pengennya membantu entrepreneur Indonesia untuk mulai bisa jalan. Salah satu kebutuhan yang kita rasain sendiri juga adalah punya alamat dan ngurus legalitas. Jadi banyak teman-teman yang kita juga selalu tadi sudah bisnis jalan aja dulu. Begitu udah bisnis jalan, jualannya udah lumayan, baru kan mikirin dalamannya nih. Nah, pada saat mau bikin perusahaan, kita kan terbentur bahwa alamat rumah belum tentu bisa dipakai untuk alamat usaha. Di sini bisa pakai koma sebagai alamat bisnis, alamat PT atau CV atau apapun bentuk badan usahanya bisa dipakai di sini. Karena kebetulan memang kita ada di zona yang memang peruntukannya untuk komersil, bisa dipakai. Sampai segitu kalau hanya butuh surat domisili sebagai alamat aja bisa, atau kalau mau dibantu lebih lanjut lagi mau langsung bikin perusahaannya, PT-nya, CV-nya atau apapun, kita juga ada notaris rekanan yang bisa ngebantuin untuk setup semua. Oh gitu ya. Jadi one stop lah, kalian kerja di sini, legalitas bisa dibantu. Nantinya pun servis-servis lain lagi kita siapin. Jadi biasanya kan ya perlu bantuan orang keuangan, accountant. Kita lagi ngumpulin teman-teman yang freelancer accountant yang bisa ngebantu. Jadi dengan budget yang masih nggak terlalu mahal, tapi bisa punya pembukuan yang bagus karena itu kan core banget untuk sebuah bisnis gitu ya. Terus kita juga lagi ngumpulin teman-teman lawyer yang freelance yang bisa ngebantu. Kadang-kadang kan kita mungkin harus tanda tangan kontrak sama klien, kita nggak ngerti baca kontraknya tebel, perlu bantuan untuk nge-review segala macam, bisa ada. Nah, jadi hopefully menjadi tempat yang friendly untuk orang memulai bisnis. Betul. Itu tadi bilang ngumpulin teman. Artinya itu teman-teman yang menjadi rekanan atau memang teman-teman yang kerja di sini juga terus lu bikin campur sebenarnya. Jadi ada yang memang akhirnya mereka memang kerja di sini. Ada juga yang memang rekanan-rekanan yang kita ajak untuk mensupport di sini. Jadi contohnya notaris gitu kan ya, dia sih udah punya kantor sendiri. Tapi memang kita ajak di bulan kita kenal baik dan boleh nggak bantu teman-teman yang ada di sini untuk setup perusahaan dan belajar mereka dengan senang hati sih. Artinya kalau gitu lu punya itu dong, apa namanya, list yang kerja di sini siapa aja, kemudian misalnya kalau Don, gue butuh kontak di sana, lu apa? Bisa gitu dong? Betul, itu database yang lagi kita bangun. Oke. Jadi dari trial kemarin, kita baru jalan trial di November ini, 2 minggu terakhir di November. Ya
mulai dari teman-teman yang datang kita mulai punya database orang-orang dari berbagai profesi, dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita sebenarnya. Kita ingin menggabungkan orang-orang yang dari berbagai background berbeda menjadi satu community, bisa saling kenal, bisa saling membantu, bahkan mungkin nggak harus nggak harus kerjasama dalam bentuk resmi, tapi itu cuma ngobrol-ngobrol aja ketemu di sini, itu bisa banget. Oh iya. Iya, jadi ada keuntungannya ya. Maksudnya gini, karena lu membangun tempat ini nggak cuma sekedar tempat, tapi juga kayak tempat kenalan dan bikin jaringan. Jadi lu juga dapat maksudnya tempat ini juga bisa berfungsi sebagai hub juga ya. Ya. Menarik. Oke. Nah, kayaknya sih sudah cukup jelas. Tapi lu udah ada web ya? Udah ada. Apa itu? Kalau mau informasi lebih lanjut bisa cek website kita www.koma-indonesia.co. Oke, nanti juga di blognya juga akan nanti gua tuliskan. Ya, semua informasi ada di situ, foto-foto, rates, semua ada di situ. Sip. Oke, thank you banget. Thank you. Gue yakin teman-teman pasti sebentar lagi akan pengen nyoba nih kalau di ya hopefully semuanya ini dan sukses banget ya. Thank you. Thank you. Alright.